Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berbagi ilmu yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh berkah, dari zaman onta hingga zaman Toyota. Masya Allah. Sebelum saya memulai pidato saya pada kali ini, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Di sini saya Cut Nabila Putri dengan NIM 21101010102, Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Para saudara-saudariku yang seiman dan seperjuangan, di sini saya akan membawakan pidato dengan judul Meneladani Sudirman, Kader Pemuda Muhammadiyah. Saudara-saudariku yang seiman dan seperjuangan, jikalau ditanya siapa sih kader pemuda Muhammadiyah yang dikenal dan diidolakan, pasti semua hampir serempak menjawab Sudirman. Bagaimana tidak, siapa yang tidak mengetahui siapa itu Sudirman? Namanya telah digunakan di banyak jalan-jalan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ketokohannya juga dijadikan panutan, khususnya di kalangan para tentara nasional Indonesia. Sudirman menjadi tokoh yang terkenal dan dikagumi bukan hanya karena beliau menjadi Panglima TNI saja, tetapi karena beliau ini memiliki strategi tempur yang sangat hebat. Sehingga Sudirman dikagumi dan dihormati atas karakter yang kuat dan memegang prinsip yang teguh. Dalam kondisi sakit yang sangat parah karena tuberkulosis, beliau lebih memilih bersama pasukannya daripada hanya berdiam di ranjang rumah sakit. Dalam kondisi sakit dan ditandu, beliau bersama para pasukannya ini berpindah-pindah tempat untuk mengobarkan perlawanan melawan agresi militer Belanda yang kala itu berhasil menduduki ibu kota di Yogyakarta. Dan bahkan berhasil menangkap Presiden Soekarno. Sangat hebat dan menginspirasi, bukan? Para saudara-saudariku yang seiman dan seperjuangan, di balik kegigihan, kecakapan, dan keikhlasan Jenderal Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TNI, jiwa kepemimpinannya ini sudah terbentuk sejak ia kecil. Maka siapa sangka jika Panglima Besar TNI pertama sekaligus termuda ini terlebih dahulu digembleng dengan kepanduan Hizbul Wathan dan Pemuda Muhammadiyah. Hizbul Wathan sendiri merupakan gerakan kepanduan cinta tanah air yang ada sejak tahun 1918. Artinya ketika kalangan umat Islam kala itu belum mengenal pergerakan organisasi cinta tanah air, Muhammadiyah sudah melahirkannya. Di Hizbul Wathan, Sudirman menyenyam bekal-bekal kepemimpinan seperti bekerja dalam kelompok, berbicara di depan banyak orang, lalu berbaris-berbaris, ilmu awam, ilmu survival, dan masih banyak yang lainnya. Dasar-dasar kepemimpinan yang ia peroleh dari Hizbul Wathan itulah yang menjadi bekal bagi beliau dalam karir militernya. Di Hizbul Wathan pula, karakter dan mental baja Sudirman ini dibentuk. Salah satunya ialah Sudirman pernah menggembleng para calon kader dan aktivis Hizbul Wathan di dinginnya pegunungan daerah Baturaden. Tujuannya agar setiap dari mereka sadar akan betapa kecilnya mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekuat apapun manusia berusaha, maka ia akan kembali dan menyerahkan ujung pangkalnya itu pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal kepemimpinan Sudirman dan ilmu agama yang beliau peroleh di lingkungan Muhammadiyah telah menjadikannya sebagai seorang pemimpin yang tak hanya
cerdas, bermental baja dan cakap, tetapi juga seorang pemimpin yang saleh, ikhlas, dan zuhud. Sifat rela berkorban dan pengabdian Luhur Sudirman kepada tanah air terbukti mampu mengalahkan segala rintangan yang ia hadapi selama memimpin perang gerilya. Sampai pada akhirnya, kegigihan dari Sudirman ini bersama para pejuang TNI mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, adapun dalil yang menginspirasi dari semangat jihad Sudirman, yaitu dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wa la tay'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumil kafirun. Shadaqallahu wa shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu ialah orang yang kafir. Dari pidato dan dalil di atas, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Di antaranya seperti yang pertama, Sudirman memiliki karakter yang kuat dan teguh pada pendiriannya. Dan yang kedua, Sudirman memiliki kegigihan, kecakapan, serta keikhlasan. Sudirman juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik dan luar biasa. Lalu Sudirman memiliki semangat jihad yang tinggi dan masih banyak yang lainnya yang dapat kita teladani dari Sudirman. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.